berbicara sepanjang malam ini Tuhan, untuk bungkus seluruh hati kami, pikiran kami Tuhan, juga seluruh perangkat di ruangan ini. Hanya nama Tuhan kami puji dan kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk. Kita masih menunggu Romo itu yang akan membuka dan memberikan sambutan. Tapi karena Romo sepertinya belum hadir, kita akan memberi kesempatan dulu ya, pasti bertanya-tanya. Perhelatan ini dengan menampung atau berhasil mengajak sekian peserta, tentu ada panitianya, tentu ada IC dan koordinatornya. Semua perlengkapan persiapan beda dari Bapak Ibu juga sempat menerima klien yang kecil-kecil itu, tentu ada yang lengkap. Karena itu kita sambutkan, kita dengarkan sejenak Ketua Panitia SHDR tahun ini, Bro Rudi atau Pak Rudi. Segera kita proses dia. Terima kasih. Shalom saudara Bapak Ibu. Bagaimana kabar saya? Saya ucapkan selamat datang bersama bergabung malam hari dan di ruangan ini merupakan suatu kesempatan bisa mengatur semua. Kita bisa hadir di dalam ruangan ini, bisa duduk di sini. Kita mendengarkan pengajaran dari Bapak Ibu nanti merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga. Kita tidak bisa lagi bawa waktunya. Kita bisa santai-santai bersama kalau di rumah atau film atau drama Korea atau sana kita bisa lakukan di rumah. Tapi ternyata waktu itu berjalan dan terlalu sia-sia saja. Kita merasakan bahwa setelah film satu lewat kita mulai nonton setelah berikutnya. Dan setelah itu kalau selesai apa yang kita dapat? Ternyata cuma sekedar entertainment saja. Tidak ada sesuatu yang membawa sukacita. Karena kalau ada perasaan yang sedih atau yang over ya, jadi apalah itu satu itu kalau akhirnya setelah itu kita tidak dapat sukacita. Tapi ketika malam hari ini kita putuskan kita duduk dan hadir dalam ruangan itu, saya tidak percaya Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudusnya. Semua yang ada di sini sampai pertemuan nanti yang terakhir, Anda akan merasakan satu sukacita yang luar biasa. Karena kita diajarkan bagaimana caranya kita menggerakkan Roh Kudus di dalam diri kita, kita mengalahkan roh kita ke dalam kita, kita belajar di situ dan di saat itu kita mulai berkata, kita akan bekerja dan saudara-saudara ketika kita melayani, kita melihat saudara-saudara kita yang kita layani dia tersenyum, itu rasanya luar biasa sukacitanya. Pernah nggak waktu itu saya tanya ya, ada yang pernah nolongin orang yang sederhana saja ya, ketika memberi menuntut menyeberang jalan. Coba ada nggak yang pernah memberikan pertolongan orang menyeberang jalan? Pernah nggak ya? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda selesai melakukan pekerjaan itu pelayanan itu? Ya, senang. Ya. Sudah Cita-cita. seperti itu. Jadi ketika kita melakukan satu hal yang baik, satu pelayanan yang sederhana saja, tidak usah kalau kita kerjakan yang rumit-rumit besar, simpel sederhana, tapi memberikan arti yang sangat mendalam bagi orang itu. Dan ketika itu orang itu merasa berterima kasih, bersyukur pada kita, yang kita peroleh adalah sukacita. Nah sukacita ini yang akhirnya memberi semangat hidup roh kita semakin bertambah lagi. Ini berubah kebaikan lagi. Betul kan? Ketika kita merasakan sukacita, kita ingin lagi mencapai sukacita itu, mencari lagi sukacita itu. Nah di sini nanti kita akan belajar, kita akan mengenal kuasa Tuhan, kasih Tuhan bekerja di mana caranya supaya kita mampu berinteraksi dengan komunitas kita, atau sekitar kita, dan biarkan Roh Tuhan bekerja dalam kita dan untuk berkarya di komunitas atau di keluarga. Dari sini kita perlu bimbingan dari pengajar kita kepada kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak akan besar, tidak akan merasa bahwa ini bawa waktu yang duduk di sini. Ya. Tapi nanti ada yang terbaik yang akan peroleh. Saya tidak percaya untuk bekerja dan
ingin ceritakan bahwa saya sedikit. Saya lahir dari keluarga kerumahan. Jadi dari kecil kami anak-anak ini 5 bersaudara selalu berada dalam pindah satu kota, kemudian pindah lagi satu kota, kemudian pindah lagi satu kota, dan kemudian kami bahkan bertemu dengan orang tua yang baru lagi, mama yang baru lagi, begitu. Nah seperti itu selama hidup saya. Dan terakhir yang paling berkesan, suatu ketika saya kembali bagi kakak saya harus tinggal di Jakarta Kota, mungkin kalau itu benar-benar kan daerah Mangga Besar. Nah itu daerah luar biasa ya. Kalau orang tahu itu daerah maksiatnya luar biasa. Tapi Tuhan saya angkat saya dari umur itu, ketika masa remaja, saya dihindarkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Saya ditarik sama Tuhan untuk masuk dalam. Waktu itu saya belum dikabari, saya sudah melayani ketika itu di gereja Protestan. Saya menjadi ujian juga, beruji sehingga juga waktu itu sudah saya singkat saya. Jadi ketika saya berada di dalam lingkup komunitas yang tidak sehat, Tuhan sengaja kalau saya supaya saya tidak terlibat dengan narkoba, seks bebas, dan pergaulan tidak sehat. Jadi perjudian pun saya mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya sudah ngalamin ya waktu zaman SD podcast dulu ya. Nah itu luar biasa sekali ya, malam-malam itu tuh adalah malam-malam yang ditunggu oleh para warga itu di Jakarta terutama ya. Jadi itu malam seperti tidak pernah tidur kayak aktivitasnya di Indonesia. Jadi itu kita ketika berada di satu titik itu saya bilang di Mangga Besar itu betul-betul tidak ada waktu untuk tidur. Jadi kota itu sibuk sekali dan selalu diisi dengan kesadaran duniawi. Ya, tapi karena Tuhan betul luar biasa, saya ditarik keluar dari kawasan itu. Dari akhirnya tinggal di kota kecil di Solo. Di situ saya berkembang ke remaja dan saya kemudian mengenal istri saya. Waktu itu akhirnya perkenalkan di gereja Katolik dan saya masih menjadi Katolik setelah saya menikah. Jadi Tuhan tidak pas untuk orang-orang pilihan. Jadi dia mau pakai saya waktu saya masih muda. Ketika saya masih ada di suatu komunitas yang sangat toksik. Ketika itu juga saya dijauhkan dari pergaulan tidak sehat. Saya bisa mengenal obat-obatan waktu itu narkoba. Saya juga sering ditawarkan namanya ganja, itu sudah biasa. Bermain judi itu sudah biasa. Jadi betul-betul dunia yang sangat tidak sehat sekali. Tapi saya katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu angkat saya keluar dari pergaulan sehat. Bahkan teman-teman saya pun mungkin sangat aneh karena saya sendiri lahir dari keluarga Chinese. Tapi pergaulan saya dengan teman-teman karena pasar gitu. Jadi saya masuk ke bioskop pun saya tidak pernah bayar. Karena teman-teman saya masuk ke Chinese masuk aja nggak pernah bayar. Oke, gitu ya. Oke, kalau dulu saya sudah dulu kesaksian saya. Besok-besok saya lanjutkan lagi kesaksian saya. Saya berikan waktu untuk pengajian, silakan. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat malam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Wah, sesuatu banget kalau luar biasa. Oke, salam kenal. Saya Jeffrey yang sebentar akan membawakan sesi awal pendahuluan. Jangan tertipu oleh sini ya Bapak Ibu. Baik, paroki saya Santa Bernadette Pinang, bukan Cianjur sekarang, tapi di Pinang. Puji Tuhan, tahun lalu kami boleh meresmikan gereja kami yang selama 33 tahun kami berjuang. Saya percaya dari kesempatan ini, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih juga mendoakan agar gereja kami boleh terbangun, boleh ujinya ada dan boleh terbangun dan wah boleh banget. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya dan dukungannya.
dari tempat ini waktu itu saya pelayanan di sekolah bulan Prada. Iya. Jadi ini rasanya belum semewah ini. Kita tahun 2006. Belum ya? Belum saya. Iya. Puji Tuhan, ini luar biasa. Jadi yang saya juga sampai teman saya waktu itu saya bilang thank you ya sudah dukung gereja saya juga. Dia bilang iya gereja lu gede banget. Nyesel gue jadinya nyumbang. Lebih gede dari gereja gua katanya. Begitu ya, saya percaya Bapak Ibu dengan tulus hati kita bersatu hati boleh memasukkan kerajaan Tuhan. Amin. Baik, malam hari ini kita akan mulai SHDR kita dengan sesi pendahuluan. Wah, ini wajah-wajahnya luar biasa, tapi masih ada yang tekuk gitu ya. Ada satu quote bagus. Senyuman adalah lengkungan tipis yang meneruskan banyak masalah. Oh, ya. Senyuman adalah lengkungan tipis yang meneruskan banyak. Boleh sekarang kalau itu kasih senyum dong. Saya paling enggak menghilangkan ketegangan ini, saya merasa dihakimi gitu kan. Lihat kanan kirinya, colek senyum dong. Yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya Bapak Ibu sekalian hatinya malam ini gembira, manjur. Nanti jadi jualan obat kita. Baik, dalam SHDR ini saya percaya boleh saya tahu Bapak Ibu datang alasannya pasti macam-macam, ya kan? Ada yang dengan sukarela datang atau wah SHDR nih saya mau ikut deh, berapa 50.000 gampang saya ikut. Ada? Atau ada yang temennya muncul-muncul datang ikut ayo ikut ini bagus ikut ada? Oh semua ini ada semua SHDR aja ya. Ada yang benar-benar bukan diajarin lagi, dijorokin. Tahu-tahu didaftarin dihubungi panitia, bu datang ya enggak? Benar-benar tahu tahu didaftarin, ya datang ya bu ya. Enggak. Luar biasa ya. Emang tega panitia. Tapi saya percaya enggak. Mereka bukan tega, bukan mencoba menjerumuskan, tapi seperti kata Pak Budi ya teman-teman, mereka mau berbagi sukacita yang luar biasa yang mereka pernah. Malam hari ini tamu kita yang apa kabar luar biasa. Kalau nggak luar biasa pun nggak apa-apa. Yang mungkin karena terpaksa, karena dijorokin, karena diajakin, nggak masalah. Tapi satu hal yang saya percaya, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi oleh karena itu, saya boleh berada di tempat ini sekarang. Yang saya mengatakan hebat, tapi perhatikan, ada tangan Tuhan lewat segala kuasanya, lewat langkah-langkahnya, yang kita bisa bilang invisible hand, yang membawa langkah kaki Bapak Ibu ke tempat ini. Dan saya percaya, saya berdoa, dan teman-teman panitia berdoa sampai nanti sesi 7, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih boleh setia untuk apapun alasannya, Bapak Ibu boleh hadir di sini. Satu yang tadi saya percaya bahwa campur tangan Tuhan tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga saya percaya sesuatu yang baik yang kalau teman-teman panitia saya rasakan dahulu, saya janjikan, saya berani janjikan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih akan merasakan. Oke, malam hari ini diawali dengan sesi pendahuluan. Next. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, SHDR adalah sarana. Perhatikan, sarana ya. Salah satu
devosi, tapi sarana alat yang dipakai untuk membantu hidup Kristiani kita. Loh, kenapa dibantu hidup Kristiani kita? Maksudnya apa? Kalau tadi kita cerita Rudi, ya bagaimana dia boleh mengalami satu perubahan dan mengikuti satu seminar yang membawa dia untuk lebih kenal lagi, untuk lebih dekat lagi. Jadi membawa di dalam kehidupan Kristiani yang dulu biasa-biasa aja, yang dulu ya udahlah kayak begitu aja hidup Kristiani gue, hidup Kristiani saya kayak begitu aja. Ya udah. Yang biasa-biasa saja mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi dalam hidup Kristiani dan lebih mengerti lagi arti hidup di dalam Roh Kudus. Dan malam hari ini di dalam sesi ini saya mau mencoba menjabarkan, nanti ada 7 sesi kan? 8 sama saya. Iya. 7 sesi ke depan saya ingatkan itu gitu ya. 7 sesi ke depan dan saya akan coba ringkas apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Maksudnya apa sih? Pengen membawa hidup yang lebih dalam lagi, kenal pada pribadi Tuhan, mengenal, tahu gitu ya. Enggak sekedar begitu saja. Di sini saya tulis, di situ nggak ada. Membantu hidup Kristiani kita dalam mengenal dan mengalami Tuhan. Beda dengan tahu. Jadi tahapnya lebih dalam lagi. Mengenal dan mengalami. Tahu belum tentu. Kenal. Seperti ini saya kasih contoh misalnya. Saya pikir gereja Katolik membosankan karena begitu-begitu aja, misa dan lain-lain. Sehingga yang saya tahu Tuhan baik. Saya tahu Tuhan baik. Titik. Tapi saya tahu dari mana? Katanya. Kata orang Tuhan baik. Kata papa saya Tuhan baik. Saya disuruh ke gereja supaya hidupnya baik. Tapi apa saya kenal Tuhan? Saya sekedar tahu katanya Tuhan baik. Apa saya mengalami Tuhan? Enggak. Jadi bagi saya, kekristenan saya hanyalah cerita. Dan maaf kalau saya boleh bilang, saya setuju sama pendapat orang tua. Ya Kristen begitulah, begitu aja. Bahkan mungkin beberapa orang bilang, udahlah, kosong. Kita tidak mau sampai Pak. Kita ingin mengenal dan mengalami kuasanya. Bukan hanya mengenal, tapi mengalami kuasanya. Sehingga ketika kita berada di dalam Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan Kristiani kita. Bu Alberti beberapa hari Alberta beberapa waktu lalu telepon saya. Enggak telepon, sorry. Dia WA dulu. Selamat siang Pak. Saya lagi nyetir dan saya baca tidak ada kontaknya. Memang baru pertama kali dia kontak. Saya nggak tahu ini siapa. Sehingga saya bilang nanti saya balas. Berikutnya beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian dia kontak saya lagi. Malam Pak, pas pagi Pak. Saya bilang sini dia. Cuma sampai situ gitu. Saya mau balas juga. Malah sekarang kan lagi malam-malamnya apa? Tiba-tiba balas pencet salah repot ya kan? Tabungan saya kesana, kemudian yang saya yakin, saya lihat kontaknya, rasa-rasanya wajahnya penuh dengan aura Tuhan sih gitu. Tapi saya tidak berani. Sampai akhirnya Bu Lili dari Sekina kontak saya. Jeffrey, itu orang Agustinus kontak itu ya, tolong dibalas katanya. Oh, dan saya baru baca ternyata kali ini WA dari Bu Alberta nggak cuma siang Pak, tapi dia perkenalkan diri. Nama saya Alberta, saya dari para panitia SHDR. Nah di situ saya baru dan saya bilang siap Bu, mau reminder nanti tanggal segini bahwa di sesi ini bla bla bla. Oke, saya siap. Perhatikan, apa yang saya ingin katakan, saya kenal Bu Alberta. Enggak. Saya cuma tahu dari nomor teleponnya.
Bahkan dengan keadaan yang begitu rumit, kita bakal curiga, ya, karena nggak kenal dan nggak mengalami mengalami dalam arti hidup bersama, dan arti tiap hari ketemu, misalnya dia sama suaminya dan anaknya, pasti mereka lebih mengenal. Paham? Ini yang saya ingin katakan, bahwa SADR sarana untuk membantu kita boleh kenal Allah lebih dekat lagi, sehingga tidak ada lagi kita bilang Allah baik dan cuma katanya. Kita boleh mengalami, sehingga ketika masa-masa kritis, iman kita kepada Allah bukan karena cinta, bukan karena katanya, sehingga tidak ada curiga terhadap Tuhan. Sering kita mengalami, saya percaya di tempat ini tidak ada, tapi kalau saya, ya. Ketika sesuatu yang tidak enak terjadi kepada saya mulai curiga sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kayaknya jahat. Kok kayaknya saya salah apa, terus saya dihukum. Kayaknya saya begini. Tuhan kayaknya gak pengen lihat saya bahagia. Saya gak tahu Bapak Ibu punya pengalaman ini apa. Saya punya. Tapi kenapa? Karena saya gak kenal itu. Seperti saya gak kenal Tuhan. Tapi ketika kenal, wah, draft acara saya kirimin, sudah sampai belum Pak, dan lain-lain. Dilayani dengan baik. Nah, saya ingin menjabarkan ini untuk memahami sesi-sesi berikutnya. Saya kasih ini dua trial, kayak film. Singkat-singkat aja apa yang Bapak Ibu akan alami, bagaimana untuk mengerti nanti yang akan Bapak Ibu jalani di dalam sesi demi sesi. Pertama, kita akan dibantu oleh mengenai 4 kebenaran pokok, di mana 4 kebenaran pokok ini menceritakan singkatnya ringkasan daripada apa yang mau dikatakan Injil kepada kita. Apa saja itu? Bisa dibaca di depan ya. Ada apa? Rencana Allah. Ketiga, 4 yang utama. Ini yang nanti akan dibahas sesi demi sesi, dan saya dengan segala kerendahan nanti saya ajak Bapak Ibu, mari buka hati, lihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja nanti dalam sesi ini. Kita masuk ke kebenaran pertama, siap? Saya boleh timer ya? Tinggal berapa menit? Karena saya kadang-kadang lupa. Oke. Yang pertama, rencana Allah. Rencana Allah berbicara mengenai Allah sungguh mencintai manusia. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Rencana Allah indah untuk manusia. Setuju? Setuju. Tapi mungkin ini sering kita katanya indah, tapi kok banyak hal yang jelek saya alami. Kita bahas satu. Rencana Allah indah. Allah, karena Allah sungguh mencintai manusia. Yohanes 10:10b katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup di dalam Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Ini iman timbul dari pendengaran akan. Bagaimana kita mempunyai iman kalau kita tidak pernah mendengarkan firman? Bagaimana kita kalau tidak pernah punya iman dan tidak mendengarkan firman kalau kita tidak membaca sehingga mungkin kita. Amin. Mari 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Tuhan tidak main-main dengan kata itu. Bukan hanya menciptakan kita semua hidup seperti hidup begitu-begitu aja, enggak. Tetapi berbicara mengenai di dalam kelimpahan. Intinya manusia diberikan hidup supaya bahagia, supaya mengenal Allah, mengalami cintanya, dan membagikan cintanya. Hidup di dalam kelimpahan tidak berbicara mengenai materi, tidak hanya berbicara mengenai berkat-berkat Tuhan, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nanti kita akan bahas satu. Dari awal
Kitab apa pertama? Kejadian, kita setuju. Ya kan? Di mana ada kisah penciptaan. Semangat banget udah mau kebab-kebab. Betul, kitab Kejadian Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi sebelumnya Tuhan ciptakan apa? Semuanya baik, Pak. Itu betul. Semuanya baik. Sebelumnya terang dan gelap, daratan dan lautan, dan segala isinya sampai akhirnya full sampai hari ke-6. Dan manusia diciptakan, sampai hari ke-5. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tujuh Tuhan istirahat. Hari ke-6 pertanyaan yang benar bertanya dari kita, kenapa Tuhan ciptakan hari ke-6? Biar semua lengkap. Bayangin kalau Tuhan ciptain kita di hari pertama. Kata Habib, wah gelap nih, belum bayar listrik tapi belum isi Tuhan. Iya kan? Mau makan apa kita? Mau ngapain? Tetapi Tuhan ciptakan segala sesuatunya dan dikatakan baik. Dan dia pada hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Bapak Ibu nanti baca lagi di Kejadian 26. Ketika menciptakan manusia, Tuhan katakan apa? Mari kita ciptakan manusia. Setelah itu apa? Apalagi? What is the good news? Apa yang baik? Serupa, segambar dengan kita, image of God dimasukin ke Tuhan. Sebegitu wownya image of God. Jadi sebenarnya kalau Allah itu baik, Allah itu kuat, Allah itu hebat, image itu harus tampil sama kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Paham? Bahkan setelah diciptakan dikatakan apa? Allah melihat itu ketika manusia sungguh teramat baik. Cek lagi. Semuanya baik, tapi ketika manusia sungguh teramat baik. Bahkan Allah menghembuskan nafas pada manusia. Lihat. Setelah itu apa? Diberikan apa? Kuasa. Iya, enggak main-main Tuhan. Terus-terusan dikasih di dalam pertemuan. Dikasih kuasa. Setelah dikasih kuasa, Allah meminta manusia untuk apa? Memelihara dan Gak apa-apa. Saya ngerti paham wajah-wajah ini, saya paham. Ketika saya duduk waktu 24 tahun yang lalu ikut SADR, ngomong apa sih ini? Waktu saya duduk tahun 2000 gitu ya. Tuhan katakan pelihara dan mengusahakan. Perhatikan, mengusahakan. Taman Eden kurang bagus apa? Sampai Tuhan bilang ke manusia, usahakan. Usahakan berbicara bukan hanya begitu-begitu aja. Dibuat lebih bagus, pasti. Berarti manusia punya powerful. Allah mencintai manusia supaya kita boleh hidup di dalam segala kelimpahan. Sampai sini paham? Dan kitab Kejadian aja sebenarnya buat saya udah cukup. Oh ya, Tuhan baik, gak usah ngomong. Dan dia tidak ada yang ambil. Next, kebenaran pokok yang kedua, manusia jatuh di dalam dosa. Satu hal yang Tuhan berikan lagi di dalam kelimpahan, bahwa manusia diberikan privilege yang Tuhan hanya berikan kepada manusia. Apa? Lebih dari apa lebih? Lebih. Martabat image of God sudah ada. Akan bumi sama, hampir. Kehendak free will. Bayangkan.
Tetapi manusia dengan kuasa dan kebebasan itu, kehendak bebas, dia tidak bertanggung jawab. Yang mengakibatkan manusia jatuh di dalam dosa. Apa nggak kurang lengkap di Taman Eden? Buah-buahnya ada ratusan ribuan. Tapi kenapa satu itu yang masih memilih? Manusia kebingungan, tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa tahu atas kehendak bebasnya, tidak bisa bertanggung jawab, sehingga dia gunakan dan digoda oleh iblis. Iblis katakan apa? Ayo makan buahnya, supaya kamu seperti Allah. Bapak Ibu ada yang aneh. Iblis ngomong supaya seperti Allah. Manusia bingung. Ada identitasnya memang sudah image of God. Kenapa kita dicobanya? Dengan segala kata manusia jatuh di dalam dosa. Di Roma 5, 12, 21 katakan, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Ini yang kita sebut dosa asal. Di mana karena satu dosa semuanya. Kalau kita perhatikan di cerita kita, satu demi satu jatuh dalam dosa, bahkan anaknya ada. Sehingga karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang kedua tidak membuat kita tidak mudah atau kesulitan atau hampir tidak mungkin kita dapat kelimpahan karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Sehingga manusia terpisah dari kebahagiaannya yaitu Allah. Next one. Jurang ini adalah maut, dosa yang menjauhkan diri manusia dari Allah. Sehingga hidup di dalam penuhan tidak terjadi. Jawaban Allah ini yang mana? Allah sungguh mencintai manusia ada di dalam dosa. Perhatikan, Allah setia dari awal mencintai manusia, tidak lepas cinta Allah kepada manusia. Sehingga ketika manusia berdosa, tidak seperti manusia kita. Kalau orang buat salah, dasar awas tuh ya, minta tolong bantuan gua lagi. Iya, tapi Allah tidak. Allah cintanya dari awal ya dan amin sampai akhir kepada manusia. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, ini tanggapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan diri, sehingga Ia telah memanggilkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Allah tahu manusia akan mati karena dosa, karena maut, tapi Allah tidak mau. Karena rencananya pada manusia bahagia hidup di dalam kepenuhan. Kalau maut itu bukan rencana Tuhan. Makanya dia dikatakan apa? Rancanganku rancangan damai sejahtera.
sejahtera, keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga manusia jadi dalam dosa, Tuhan nggak bisa biarin. Kita balik lagi ke kitab Kejadian, Bapak Ibu. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Nah, Bapak ya, saya sehari-hari ngajar. Jadi saya senang ngajar gitu. Jadi kalau tadi jawab saya minta maaf karena masuk kontrakan biar kita ya. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Allah lakukan ketika manusia jatuh di dalam dosa? Mengusir mereka dari enggak. Sebelum nontonnya kesepetan. Pengen ini aja. Balik. Ayo bantu saya. Mencari. Kemudian memanggil. Allah nggak bilang, "Hei manusia berdosa, nggak tahu diri ya, udah dikasih kehidupan yang baik." Allah apa itu? Allah panggil. Allah mencari. Hai manusia, Adam, di manakah kau berada? Apa yang dilakukan manusia? Bapak Ibu, inilah yang terjadi pada manusia. Kita manusia ketika melakukan dosa, kita berdalih, Allah jauh. Padahal sebenarnya kita yang lebih sembunyi dengan dosa kita. Padahal Allah memanggil dengan keras, cuma sering kita tidak elakkan. Allah memanggil dan mencari. Kalau Tuhan bodoh amat, ditinggal itu, biarin aja diganti ciptaan baru kan. Tapi tidak. Cintanya pada kita semua manusia sebegitunya dan mencari. Lalu apa yang dilakukan manusia? Di manakah engkau? Ditanya ya. Manusia jawabnya begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini. Hai. Betul nggak? Kita sering buat dosa begini. Kalau kita udah ketahuan salah, malah bela diri kan, bahkan nyalahin orang lain, nggak tanggung-tanggung. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita salahin Tuhan malah. Betul? Ditanya apa, jawab apa. Jadi Bapak Ibu, nah lihat kalau pasangannya nanti kalau ditanya jawabnya mulai ngawur, nggak bercanda ya. Udah nggak nyambung. Apa yang terjadi? Dia salahin lagi, terus ditanya Hawa, disalahin lagi dia kan? Ulang lagi gitu kan? Ada pertanyaan Allah, kenapa? Apakah kau sudah memakan itu? Pertanyaannya itu jawabnya iya, itu aja ya, gitu kan? Terus habis itu dia apa? Belum. Aduh pengen banget sih kita diusir. Dia sudah mau loh gitu. Apa yang terjadi? Dikatakan Allah ini. Mulai sekarang kau akan bersusah payah dan lain-lain untuk akibat dosa. Kau akan melahirkan dengan kesakitan. Kau akan mencari nafkah, bla bla bla, ya kan? Tapi setelah itu Allah akan apa? Keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular, which is meaning bahwa nanti tapi ular ini akan mematok kakinya perempuan. Siapa yang menang? Sudah jelas-jelas yang kalahnya Tuhan. Saya pernah tanya pertanyaan ini, ada yang jawab, yang menang ularnya beracun ya. Enggak ke situ. Yang ini dikatakan oleh kejadian bahwa Allah menjanjikan keselamatan dari sejak semula. Dan kitab Kejadian Allah sudah janjikan keselamatan. Yang kita sebut proto-evangelisasi. Keselamatan sudah dari dulu Tuhan menjanjikan.
dan segala jawaban di dalam kepenuhan. Allah pribadi yang ingin kenal dengan manusia secara pribadi, punya hubungan pribadi, tapi kita belajar dari Yesus. Allah yang tahu segala suka duka kita, Allah yang ingin mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi, dan Allah yang ingin menyelamatkan kita. Dan jawabannya ada di Yesus. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengambilkan Anak Tunggal supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nyambung ya? Dan jawaban evangelisasi itu dari Allah, dan jawabannya dari Yesus. Sehingga dengan salib Yesus, kalau kata lagu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kalau Bapak Ibu lihat salib sekarang, kalau itu saya lihat salib, lihat patung biasa. Tapi ketika saya lihat salib, saya tahu Tuhan cinta sama saya. Karena cinta Tuhan begitu besar, Tuhan ada di sini bergantung untuk saya boleh hidup dan mukjizat boleh terjadi, kita boleh selamat. Amin. Jangan pikir mukjizat besar. Ketika Bapak Ibu sudah dalam Kristus, dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya baru paham. Dulu saya bilang Tuhan baik. Ketika ada pertanyaan kenapa Tuhan baik, ya karena Tuhan sudah berikan saya berkat yang luar biasa. Tuhan sudah kasih saya keluarga, Tuhan sudah kasih kesehatan dan lain-lain. Tidak salah. Dan saya baru menemukan yang pokok. Kenapa saya harus bilang Tuhan baik? Tanpa saya banyak berkat, tanpa hidup saya melimpah dalam arti kekayaan, tanpa saya, kalau misalnya kita tidak begitu sehat, apakah Tuhan tetap baik? Kenapa? Karena Tuhan telah mati ketika kita masih berdosa untuk boleh menembus dosa kita dan kembali lagi kepada Allah. Itu Tuhan baik. Cari pribadi di dunia ini, siapapun, gitu kan, Pak Rudi gitu, misalnya udah buat salah sama saya sudah minta maaf, kan aneh. Apalagi saya harus nolongin Pak Rudi. Kalau bukan gaya ini gaya Tuhan, kasih ini Tuhan, ini yang dilakukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu boleh kenal anugerah Tuhan, karena salib Tuhan kita boleh selamat. Kebenaran keempat, saya minta tema. Kebenaran tanggapan kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui Bapa. Yohanes 14:16. Back dulu Pak, maaf Pak, bantu saya. Karena salib Yesus menghubungkan jurang dosa itu sehingga kita bisa datang lagi kepada Allah. Hubungan itu terkonek lagi, tersambung lagi. Dan bagaimana tanggapan kita? Apakah kita akan menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan menerima karunia yang diberikan oleh Tuhan? Bagaimana tanggapan ini? Saya yakin semuanya. Ini kalau saya semangat. Saya tidak mau hidup terlontar-lontar, hidup tidak dalam kelimpahan dan hidup seperti zombie. Karena Alkitab sudah katakan
dalamku ada keselamatan. Karena tidak ada satu orang pun yang datang tanpa melalui aku. Kembalikan kepada Bapak. Tanggapan ini yang selalu, kalau Bapak Ibu sering lihat tulisan Yesus menutup itu, ya, satu hal yang unik di situ tidak ada handle. Menunggu orang yang dijamah dari dalam membuka. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu kita. Tuhan menanti terus untuk kita semua membuka hati untuk boleh menerima Yesus di dalam hati. Amin. Next. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap di dalam kehidupan kita yang lama? Atau dengan pertolongan Yesus, mari kita melangkah. Kita sudah tahu kebenaran. Tanggapan kita mau melangkah kepada kembali ke sifat menanggung. Hidup di dalam, kalau kata kita, hidup di perdaun pemerintahan yang jahat atau di dalam kerajaan surga. Artinya apa jadi kita menerima Tuhan? Bukan sekedar kita dibaptis, ya udah selesai, tidak. Tetapi lebih dari itu mempunyai arti bahwa kita menerima Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyelamatkan, cinta Tuhan. Kalau dulu hidup kita terpusat pada hal-hal ini, kerja, harta, hal-hal yang duniawi, beberapa hal positif, bukan salah. Tapi kita menaruh hati kita kepada hal-hal duniawi, sehingga tidak ada pikiran Tuhan. Kerja bagus, tapi dengan segala kerjaan kita jadi workaholic, lupa akan Tuhan, lupa akan keluarga, lupa akan orang-orang yang mengasihi. Kan enggak, Tuhan enggak pernah mengasihi. Atau hal-hal yang negatif, narkoba dan lain-lain. Masing-masing kita punya pergumulan ini. Apalagi kalau berbicara mengenai harta. Bahkan kita katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartanya hilang, Tuhannya hilang. Berasa keluarga. Kita taruh harta kita sebagai pusat. Saya percaya sih, memang segalanya bukan uang, tapi segala sesuatu butuh uang gitu kan. Tapi yang mempunyai berkat uang, Tuhan. Next. Sehingga ketika kita menerima Tuhan, memiliki relasi yang pribadi dengan Kristus dan menyerahkan hidup kita kepadanya, menjadikan Yesus di dalam hati dan pikiran kita menjadi yang utama. Berpikir seperti Kristus, bertingkah seperti Kristus. Mungkin ada yang bilang, ini mau jadi orang suci. Pertanyaan saya balik. Ada yang salah dengan orang suci? Hidup di dalam penuhan. Kita kalau iman Katolik, Bapak Ibu, kita sering katakan kan, di dalam misa persekutuan para kita akan ke arah sana menjadi umat-umat Tuhan yang kudus. Jadi berbicara dengan suci, memang itu tujuan Tuhan, mengkuduskan kita untuk boleh kembali kepada sehingga layak. Amin. Sehingga di dalam ini kita ganti ketika kita menerima Tuhan, hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Tuhan. Amin. Yohanes 1:12. Ada yang mau Alkitab? Atau ada yang boleh buka nanti kalau membacakan. Yohanes 1 ayat 12. Ada yang ketemu? Iya, boleh. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Terima kasih.
Tetap Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasanya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya siapa? Yesus Kristus. Kita yang percaya atas nama Yesus Kristus dan percaya dalam nama Tuhan, Tuhan gak tinggalin sendirian, diberi kuasanya oleh Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam Tuhan. Salah satu kuasa yang diberikan, Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan Roh Kudus. Bagaimana ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya, perhatikan, kepada para muridnya, aku akan memberikan kamu Roh Kudus. Nantikanlah. Tuhan tahu kita setengah mati di dunia. Tuhan tahu sebentar lagi dia akan kembali, sehingga dia kirim seorang penolong, pribadi penolong, Allah Roh Kudus, untuk menjaga kita supaya kita tetap mempunyai pikiran Tuhan dan hati Tuhan. Tak main-main, Allah Roh Kudus yang pribadi ini, yang mungkin tiap-tiap hari dia berteriak untuk menceritakan kasih Tuhan, tapi sering tidak kita elakkan karena terlibat dengan kesibukan dan hal-hal duniawi. Kuasa ini yang seharusnya kita miliki. Bagaimana caranya? Next. Roh Kudus membantu manusia kenal dan mengalami cinta Tuhan. Tanpanya berat buat. Ini yang dialami para murid-murid Tuhan. Betul? Bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tapi ketika Tuhan tidak ada, apa yang terjadi pada mereka? Hibrid, kabur, bahkan ada yang menyangkal, dan mereka akhirnya kembali ke kehidupan lama. Tapi ketika Roh Kudus itu tercurah atas mereka, menolong mereka untuk mengingatkan bahwa ini yang harus diberitakan kepada Yesus Kristus, dan mereka menjadi seorang pemberani. Bahkan Petrus yang dulunya menyangkal, dia keluar dan menceritakan kebaikan Tuhan sampai dia harus disalibkan balik karena merasa tidak lain. Dan yang menggerakkan mereka semua kalau kita ingat Petrus, Roh Kudus. Begitu pula dengan kita. Aku membaptismu dengan air, tetapi aku membaptismu dengan air, tetapi dia membaptismu dengan Roh Kudus. Ini kata Yohanes Pembaptis. Di Yohanes 14, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid. Ini kuasa Pentakosta yang tadi saya ceritakan. Di mana Paulus yang dulu mengejar-ngejar murid Kristus dan membunuhnya, ketika Roh Kudus bekerja, apa yang terjadi? Sebaliknya, dari Saulus menjadi Paulus. Dengan Roh Kudus yang terjadi, yang dulu parodi, hidupnya setengah mati tadi katanya, hidup di daerah-daerah yang tidak mendukungnya, bahkan membawa menjerat hidupnya, mungkin akan mencelakakan hidupnya. Tapi dengan Roh Kudus tadi dia cerita, diselamatkan. Next. Kuasa Roh Kudus ini masih bekerja sampai sekarang. Sehingga dengan bantuan Roh Kudus, hidup doa kita berubah lebih intim. Bukan sekedar doa biasa, tapi dari hati ke hati ketika berbicara dengan seseorang yang kita kenal. Karena kita mengalaminya, hidup doanya berubah. Mungkin dulu saya belum SHDR dan belum kenal Tuhan, belum mengalami Tuhan, saya bingung kenapa orang-orang angkat tangan, nyanyi dan bilang Tuhan baik. Bahkan mereka nangis gitu. Saya bilang Tuhan gak mudah sampai lu begitu. Tuhan gak terlalu jauh sampai lu harus nyanyi-nyanyi kayak begitu, angkat-angkat tangan. Dan saya bilang apa? Albayah. Itu saya bingung. Saya gak ngerti. Ketika mengalami Tuhan dan merasakan kuasanya, saya ngerti ekspresi itu. Bahwa karena saking merasakan cintanya yang begitu besar, sehingga angkat tangan pun sebenarnya gak cukup. Kalau boleh ketika saya mengalami Tuhan, saya angkat dua tangan saya dan saya menghadap. Kalau boleh saya angkat kaki
Pujilah Tuhan di jiwa, karena dia ngalamin Tuhan. Jadi kalau saya mikir, kenapa saya dulu itu ngomong sampai begitu ya? Sampai bilang, lebay, ada kerjaan. Enggak. Saya mau bilang, kamu yang tidak tahu. Mereka saja angkat tangan, kasih tahu bahwa sungguh mengabdi dan mencintai Tuhan. Roh Kudus rindu lebih lagi menghayati kitab suci, mulai rajin baca kitab suci. Saya senang dengan kitab Kejadian, selalu saya membawakan begitu kuat mengenai cinta Allah. Dan saya baru baca dengan detail ketika saya mengalami itu. Kalau dulu, ya bisa aja kalau saya dengan baca kitab suci. Kalau sekarang puji Tuhan sudah dari Katolik, tiap hari kita disapa oleh Katolik bacaan harian. Dibaca? Bahkan kalau bisa aja nih, kalau saya jujur ya, setelah dari misa, saya suka ngetes sama istri saya selalu tanya, tadi bacanya apa ya? Gitu kan? Injil loh, Injilnya saya bilang suka lupa. Padahal kita katanya iman dulu dan pendengaran firman Tuhan. Kalau nggak punya iman, gimana kita menghadapi cobaan? Tiap-tiap hari yang kita masukkan adalah firman Tuhan. Apakah tiap-tiap hari firman Tuhan atau TikTok atau sekarang Instagram dan lain-lain atau YouTube yang tiap hari malah membuat kita makin khawatir, makin berpikir negatif. Bapak Ibu yang jawab sendiri. Tapi di dalam Roh Kudus beda. Berani mengatakan Tuhan, berani kasih Tuhan katakan Tuhan baik. Karunia Roh nanti akan dijelaskan ini boleh dimiliki, bisa didoakan orang, punya karunia itu, dan itu karunia berbahasa Roh nanti akan diulas. Dulu saya sebelum ikut SADR saya bingung ketika ikut satu acara terus lihat orang bahasa Roh. Jadi pernah dengar ya? Sekiara gitu. Saya bilang ngomong apa dia? Wah saya pengen deh, saya ikutin. Bara-bara, udah bagus ya dia gitu ya. Itu salah satu alasan saya juga rindukan bahasa. Tapi nanti akan dijelaskan bahasa Roh itu apa. Dan buah-buah membawa perubahan sikap. Tiap-tiap hari hidup kita boleh dibuatkan. Kalau dulu suka marah-marah, ketika kenal Tuhan dan Roh Kudus bukan lagi marah ya. Tahu bagaimana cara mengontrol itu. Karena buah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Harusnya itu yang kita punya ketika mengenal. Ini yang saya ingin sampaikan dan yang akan Bapak Ibu alami sepanjang sesi 1 sampai 5. Habis itu 1:22. SADR saya tahun 2000. Waktu itu saya masih sekolah SMA mau kuliah. Saya nggak ngerti juga. Tapi saya rindukan itu. Saya datang lagi. Di dalam SADR itu saya merasakan perasaan yang saya nggak bisa ngomong. Mengalami Tuhan dan perasaan ini saya rasa pribadi. Dan Bapak Ibu akan mengalami ini, rindukan. Nggak bisa cerita saya. Nanti sehingga keluar dari pikiran perkataan mulut saya waktu itu, yang pertama saya pikirkan ketika saya mengalami Tuhan, keluarga saya. Saya merasa keluarga yang kurang harmonis. Papa mama ibu bukan dari ekonomi yang baik. Dulu dari sekolah aja, kalau dari pagi kita nggak baik. Kalau nggak terima rapor kita nggak baik. Dulunya di kasar begitu. Sehingga dan saya sering melihat papa saya sakit di rumah saya. Orang yang sangat saya sayangi, saya bisa lihat itu dan saya sakit hati. Sampai suatu waktu saya temukan sesuatu yang tidak baik.
kekecewaan itu saya buka sekali. Saya benci. Tapi ketika saya lihat dengan kekuatan Roh Kudus, saya percaya ini Tuhan. Saya mau paling enggak kami bisa gereja bareng mereka Tuhan, menyembah dan memuji Kau. Setelah SHD apa yang terjadi? Ulama lagi yang saya temui dunia yang sama, sampai akhirnya saya mulai frustasi. Tapi saya selalu ingat janji Tuhan. Ada dalam hati selalu saya, doakan papamu, doakan keluargamu. 10 tahun kemudian, satu malam papa saya pulang pagi-pagi. Dia tuh pulang pagi-pagi ada 2 asia. Maksudnya mungkin mau menghindari konflik. Tapi kali itu dia pulang dan dalam keadaan sakit, guling-gulingan. Saya kesel. Sebagai manusia saya kesel. Sakit aja lu pulang, enak-enak aja lu di luar. Saya mau keluar ke tempat. Saya diem aja, saya nggak mau turun, nggak mau bodo amat. Mama saya naik ke atas, lalu saya, apa sakit? Saya ada lama. Saya tunggu dia udah. Singkat cerita, saya pikir banyak kamu. Wah bingung pagi-pagi mau kemana? Saya masih rumah sakit itu masih susah buat kami boleh capai. Tapi dengan udahlah kita bawa dia ke rumah sakit, Bapak Ibu, saya punya pengalaman dia. Saya pernah lihat seorang anak sakitin bapaknya luar biasa di depan bapak saya. Yang dia tampar papanya, dia tendang papanya, dikatain bodoh, dikatain rasain. Sekarang mulai dibelakang, dan itu saya ingat. Sehingga ketika papa saya sakit, saya sambil antar rumah sakit, saya tuh kan pakai kursi roda ya, dalam hati, saya mau dorong aja, juga gitu kan, rasain, lihat kursi. Dan pagi-pagi dokter dorong, dia bilang, aduh, gitu kan, ada dalam hati gitu kan. Dan taruh di sini, bilang, tunggu sebentar ya, saya nggak pakai kepala, tunggu sebentar ya. Dan saya cari dokter dulu. Itu saya tinggal di lorong, saya jalan ke situ, terus saya balik. Saya tengok, Bapak Ibu, saya selalu emosi. Saya lihat seorang tua duduk di kursi roda. Hancur hati saya. Saya bilang, kok gua kayak begini anak Tuhan? Kalau gua dimaafin sama Tuhan, kok kayak begini? Dan ini orang tua. Dan saya tahu itu Roh Kudus. Nggak ada saya dari barang-barang. Dan saya tahu ini Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang dulu yang saya sembah, yang menghantar saya untuk kenal sama Tuhan, dihantarkan dia. Dan saya datangi papa saya pegang kata-kata ini berbeda. Saya bilang, sabar ya, saya lagi cari dokter. Sabar, pasti. Ya. Kalau bukan Roh Kudus, siapa lagi? Saya yakin bukan saya. Dan sebentar, singkat
banjir, saya bilang, aduh, saya bilang Tuhan yang bekerja, bukan saya. Dan semenjak itu saya dekat, hubungan kami pulih. Saya daftarin papa saya kayak ada gini, saya daftarin kan papa saya buat aktif di PDI. Saya lihat sekarang dia setiap Jumat gangguin saya, tolong pesenin Grab, saya mau PDI gitu. Maka dia ikut jadi panitia, dia ikut boleh kasih. Kalau nggak ada yang tulus, saya tidak mau. Masih banyak cerita lagi. Sesi saya percaya akan mengantar Bapak Ibu untuk boleh tahu. Kalau saya yang keras hati diubahkan oleh Tuhan, dan Tuhan ingat doa saya ketika saya ini keluarga saya ini boleh selamat. Saya ingat satu firman Tuhan, satu orang bertobat, pegang itu akan merasakan dan kita berdoa. Kita doa Tuhan jawab. Bahkan saya sampai sini aja mudah-mudahan kalau misalnya lanjut nanti selesai sampai sesi sini. Kita akan lanjut. Bapak Ibu silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau kurang jelas, mohon maaf kata bahasa saya. Ini ya berarti pura-pura ngerti ya tadi ini enak nih sih ya. Ya udah kasihan aja enak gitu kan. Udah ngomong panjang-panjang udah lah kita nggak usah tanya dengan calon lah, kasihan dia gitu ya. Canda yang gimana? Bapak Ibu, untuk sesi Ini pakainya aja suara saya. untuk malam ini kita tidak ada seri kelompok karena kita baru belajar tentang pendahuluan. Maka supaya nanti pertemuan berikutnya yang tadi saya ceritakan nanti duduknya akan kelompok. Nah itu gunanya ya. Nanti kita akan masuk dalam seri kelompok. Tapi please jangan khawatir dan jangan takut. Biasanya Pak Jeffrey mengalami dari pertemuan di lingkungan. Begitu masuk dalam seri kelompok langsung semuanya. Dan mundur teratur sampai keluar pintu. Tolong ya, kita di SHBR ini justru mau membentuk Bapak Ibu. Kalau sharing atau cerita, yes saya nomor satu karena saya sudah berkali. Betul? Karena itu malam hari ini belum ada sharing kelompok. Tapi Pak Jeffrey membuka kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh mungkin di luar tema kalau bisa dijawab. Daripada bingung, saya ikut di sini duduk di sini. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh? Oh, bukan yang bertanya. Karena sini. Itu gerakan di Pulauan ya. Terima kasih. Nama saya kalau panjangnya Fernando Kasiman, tapi panggilannya Kasiman. Pak Kasiman, selamat malam Pak Kasiman. Tadi Pak Dede sudah menjelaskan kehidupannya tentang Roh Kudus. Jadi yang ingin kami tanyakan, kuasa Roh Kudus sudah terbukti pada masa gereja awal. Yang ingin saya tanyakan, berdirinya gereja itu pada saat apa? Baik. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat kalau untuk ini beda pengajaran khusus untuk ini mengenai gereja awal, di mana kalau saya salah itu mau dikoreksi. Ketika itu jemaat hidup yang pertama dibaca kitab suci. Ketika mereka mulai berkumpul, saling berdoa, saling menguatkan satu sama lain untuk gereja awal. Saling menguatkan, saling mengumpulkan harta mereka dan membagi-bagikan. Nah itu kita meneladani itu sebagai hidup gereja. Nah maksudnya di gereja awal itu yang salah satunya tadi kuasa Roh Kudus itu yang
dijelaskan, poinnya adalah ketika para murid mengalami Pentakosta pada waktu itu. Tapi kalau secara sejarahnya dikatakan gereja awal dari sini. Jadi pada hari Pentakosta itu gereja berdiri gitu Pak. Literatur dikatakan gereja berdiri, nggak begitu tapi kita tafsirkan sebagai itu gereja awal. Gereja awal. Ya. Mana maksud masih ada? Yes. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Malam Pak. Nama saya John, saya dari mau tanya singkat aja. Jadi bagi saya kan di Katolik ini banyak aktivitas. Ya. Ada terakhir saya ikut itu Friskal. Ya. Ya, jadi Katolik di dalam naungan. Ikut yang di mana Pak Bogor? Saya ikut yang di Surabaya. Oh. Kemudian banyak di lingkungan juga ada aktivitas. Ya. Nah ini aktivitas ini saat ini sebenarnya sudah wujud bentuknya seperti apa ya? Apakah dia merupakan satu lanjutan program-program ini atau khusus program seperti di Wabah Community ke istri, keluarga, atau jadi laki atau bagaimana ya wujudnya? Terima kasih. Baik. Tadi dikatakan seminar hidup baru dalam Roh adalah satu seminar, satu kurikulum yang dibuat untuk membawa kita boleh mengenal karisma karunia Roh Kudus. Lebih ke situ Pak. Kalau Priska kita bisa boleh berbicara mengenai bagaimana kita dipersiapkan sebagai pria-prianya Kristus, wanita bijak sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Betul Pak? Itu kan pertanyaannya. Tapi kalau kan hidup baru dalam Roh, khusus kita untuk mengenalkan mengenai karunia Roh Kudus, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana pribadi Roh Kudus yang selama ini yang tadi saya katakan mungkin keskip atau kita tidak endahkan karena kesibukan kita. Padahal kita dikatakan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dengan Roh Kudus, dengan penuh kekuatan Roh Kudus dan karunia-Nya, sehingga menghasilkan buah-buah sehingga kita boleh hidup. Maksudnya setiap paroki ada Pak, ada paroki yang dimana ada persekutuan karismatik Katoliknya. Karena karismatik Katolik itu kita berfokus fokus kepada karunia Roh Kudus, karisma Roh Kudus. Mungkin Bapak ini mau tahu juga setelah SPDR ini ada apa lagi? Kita ada lagi pertumbuhan, ya, nanti kedewasaan iman itu ada. Ya, di dalam karismatik ini kita ada beberapa jenjang pembinaan. Kita ngomongnya jenjang pembinaan, Pak. Titik awalnya adalah seminar hidup dalam Roh. Kalau mungkin kita pernah Karmel, yang kita kenal dengan retret awal. Ya. Sebagai gerbang pembuka untuk kita boleh kenal dengan karunia Roh Kudus dan karisma. Sehingga untuk nanti berikutnya jenjang pembinaan itu nanti ada mulai pertumbuhan. Untuk seminar pertumbuhan, bagaimana kita dibekali untuk boleh terus bertumbuh. Karena di seminar itu tadi saya ceritakan, dunia tetap sama dan memang, tetapi kita yang berbeda. Nah, di seminar pertumbuhan itu biasanya bagaimana kita bertumbuh nanti di dalam Kristus. Ada lagi basic BKM ya Pak. Kedewasaan. Ada lagi retret karunia Roh Kudus, kehidupan batin. Ada lagi? Boleh saya katakan untuk yang tidak sejati baik. Tidak sejati. Saya pernah itu juga. Yang tidak sejati memang lebih banyak karena saya sudah setia sebagai
Sebenarnya bukan sebagai individu, sebagai pria, tapi sebagai individu siapapun itu dari ibu, bapak, pria, wanita. Dari sini kita belajar seperti itu. Pertama pertumbuhan orang kita seperti itu. Jadi yang dari saya coba itu penekanannya hanya pria saja sebagai suami dan sebagai imam. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Kalau mulai jiwa dan masker, pria sejati juga berangkatnya gayanya juga kalimat. Beberapa kita berdoa memuji Tuhan. Ada bahasa juga. Itu kan kalimat kita. Nah inilah yang sebagai awal. Iya Ibu. Iya. Cuma kita nggak tahu cara mengelolanya gimana nih biar menolong kita seperti ini kan. Nah, cuma kadang-kadang kita sering kejadian itu misalnya kita lagi jalan nih, tapi kita ada kendaraan, tapi kita salah nih, mau nabrak kita nggak jadi. Kuasa robotis ataukah karena mereka mau Ibu siapa? Dwi dari Mulia Guru ya. Saya nggak bisa jawab pasti ya Bu ya. Itu orang kudus atau apa gitu ya. Tapi yang saya percaya Tuhan yang tahu. Apapun yang mungkin dikatakan misalnya ini, kalau kita dikatakan bahwa ini Roh Kudus, amin puji Tuhan. Yang katakan misalnya pinggir awas, iya kan? Nah, kita bisa. Tapi untuk boleh lebih tahu dalam lagi Roh Kudus, kita aminkan itu dari Tuhan. Dan ketika itu terjadi, apa dari Roh Kudus atau bukan atau begini, pertanyaan saya, apa yang diinginkan? Memastikan itu Roh Kudus, apa itu Tuhan? Atau itu ini? Nah, oke, pertolongan. Apa yang ingin Ibu tahu bahwa itu Roh Kudus atau itu apa? Pertanyaan saya, untuk apa Ibu? Maksudnya pengen tahu itu. Oh, baik. Saya nggak bisa jawab pasti itu ya. Itu malaikat penolong atau Roh Kudus. Tapi yang saya percaya Tuhan selamatkan saya. Kalau memang itu saya rasa itu Roh Kudus, yang untuk memberitahunya tiap-tiap hari Ibu harus hidup di dalam Tuhan. Nanti ada sesinya berdoa, baca kitab suci. Semakin peka, semakin kenal Tuhan, Ibu akan ngerti ini siapa ya. Jadi saya nggak bisa jawab pasti bahwa itu terkait Roh Kudus atau itu malaikat penolong. Yang saya tahu Tuhan saya sama. Iya. Tapi kalau itu Roh Kudus apa? Dengan Ibu tiap-tiap hari dulu, saya bergaul dengan Pak Rudi tiap-tiap hari. Saya akan tahu ini pertolongan Pak Rudi, gayanya Pak Rudi atau siapa ya. Tapi kalau saya tahu Pak Rudi dan gayanya saya tahu. Jadi begini. Saya nggak bisa, saya nggak bisa pakai itu Roh Kudus atau gimana. Tapi yang saya tahu puji Tuhan. Coba Silakan Pak. Ini ada yang tolong itu maksudnya malaikat. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya adalah bagian dari roh di dalam tubuh kita. Kita ada roh sendiri yang mempunyai kehidupan. Dan Roh Kudus yang membantu kita untuk mengikuti maksud Tuhan. Yang menyelamatkan itu adalah bagiannya malaikat. Suatu hari saya bertemu dengan kalau itu yang berbeda. Ketika itu saya sedang mengalami masalah spiritual. Saya coba konsultasi dengan dia. Berbeda agama dengan saya, berbeda kita dengan saya. Tapi puji Tuhan, itu jalan yang tepat saya berikan. Dan saat itu saya tahu setiap dari Anda semua sudah memiliki malaikat pelindung yang ada 3 meter di atas Anda. Dan itu dipanggil mati sama beliau. Oleh itu dia ketawa besar. Ketika saya sedang bingung,
malaikat itu sudah menari-nari ketika di gereja itu sudah diadakan misa, sudah menyelesaikan lagu-lagu puji-pujian. Beliau berbeda kepada kita berbeda kalian, tapi beliau bisa melihat maka juga semua dari kita semuanya ada di sini. Saya yakin ya kalau kita masih berdoa di ibadah, maka itu tidak akan meninggalkan kita. Jadi ketika kita sudah menghadapi satu masalah, menghadapi satu tantangan, mau satu berupaya, kita akan dihindarkan. Percaya Anda, makanya kita berdoa. Tadi kita berdoa. Tiap hari sebelum kita mulai aktivitas doa malaikat Tuhan dalam menempati 12 dan terus doakan sekali. Jadi malaikat itu selalu ada di atas kepala kita cuma 3 meter. Jadi percaya Tuhan selalu berdoa melalui malaikat. Terima kasih. Iya. Nanti dari Pak Uji. Tapi kalau dari saya Pak, saya singkat Pak itu ya, saya bisa mendengarkan kepada tapi saya tahu itu aja. Saya nggak bisa bicara tentang semua. Masih ada lagi? Sorry. Karena sudah. Oh, satu lagi terakhir ya Pak ya. Mohon maaf. Pak siapa dan tidak terkait Pak? Silakan. Nama saya Michael Kayu, Pak Michael Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Allah itu baik, ya. Tapi di kitab suci saya sudah baca itu siapa yang kemudian Roh Kudus itu tidak akan diampuni dosa baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Pertanyaannya Pak? Kenapa Allah kan baik? Iya. Kalau kemudian Roh Kudus tidak akan diampuni. Oke. Pertanyaan menarik. Ini saya juga tanyakan dahulu. Ketika di Alkitab ada katakan siapa yang memuja Roh Kudus dia tidak diampuni. Apa yang dimaksud dengan Injil ini Bapak Ibu? Roh Kudus berbicara mengenai kasih karunia Tuhan. Di mana ada grace, ada kebaikan Tuhan. Siapa yang mengeji Roh Kudus artinya tidak percaya, dalam arti tidak percaya akan rahmat Tuhan. Upah dosa adalah belum terjawab ya. Bagaimana dua orang yang sama-sama menyangkal Yesus, satu mengkhianati, satu menyangkal? Apa yang terjadi kepada Petrus Pak? Petrus juga menyesal, betul? Tapi setelah itu dia mohon ampun sama Tuhan, dia percaya kasih karunia Tuhan, sehingga dia boleh selamat. Tetapi yang mengkhianati Yesus, Yudas, dia nggak percaya akan kuasa Tuhan yang akan menyelamatkannya dari pengkhianatannya, sehingga dia cut karunia Roh Kudus, dia cut karunia Tuhan itu, amazing grace yang kita bilang, gracia itu, dan dia selesai. Jadi maksudnya menghujat Roh Kudus di mana kita tidak percaya kasih karunia dan pengampunan daripada di mana Roh Kudus itu bekerja. Saya tanya saya, kalau saya cut Roh Kudus, Ya. Cukup Pak. terima kasih. Bapak Ibu, itulah gunanya kita belajar supaya makin penasaran. Why, Kevin? Nah, itu akan dijawab di sesi berikutnya. Maka usahakan supaya Betul tentunya ya. Kalau tidak terpaksa banget, kalau memang tidak terlalu kami imbau untuk terus mengikuti
Jadi saya berasa mau pulang ke waktunya. Perkenalan sudah ya bahwa SKDR itu merupakan program suara saya sudah mulai SKDR merupakan program di setiap paroki di mana PDPKK-nya mau mengadakan. Lalu setelah itu ada pertemuan DCE, Basic Technology, Seminar Dunia Roh. Itu juga selama PD-nya mau mengadakan. Dan kami akan mengadakan selama ada dukungan ya, ada dukungan Bapak Ibu dan doakan supaya secara finansial pun kami mampu dan siap untuk mengadakan. Tapi saya percaya wajah-wajah yang terus suka-suka malam ini akan terus mendukung kami dengan program berikutnya ya. Oke, kita akan tutup dulu pertemuan malam hari ini. Kemudian kita selalu lagi berdiri. Semoga nanti di masa yang akan datang sudah tidak merasa terlalu asing lagi dengan teman-teman di sebelah. Bapak kami memberikan syukur kepada malam hari ini. Begitu banyak kebenaran yang Kau bukakan bagi kami Tuhan. Betapa Kau mencintai kami dan memberikan janji pembebasan bagi dosa kami bahkan sejak awal kami diciptakan. Melalui putra Tuhan kami Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa, Kau membebaskan kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Mampukan kami Tuhan bersyukur, berterima kasih dengan menjadi manusia baru, tentu dengan pertolongan dan bimbingan. Dan lewat SKDR ini Tuhan, mari jaga hati kami, semangat dan juga kesehatan kami, hingga kami boleh mengikutinya secara full, untuk kami menerima janji-Mu, diubah seturut Kristus. Jika malam ini Tuhan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini dan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu akan melindungi perjalanan kami, juga keluarga yang sejak sore tadi kami tinggalkan. Izinkan kami terus melanjutkan aktivitas kami Bapak. Izinkan kami terus memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu lewat pelayanan kami, karya kami, dan terutama dalam hidup kami. Kami yang telah terbungkus oleh Roh Kudus, karena punya hati yang siap kami berikan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa, untuk cinta-Mu yang begitu agung untuk kami semua. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tadi kata Pak Jimmy, Allah itu sungguh baik. Kamarnya sudah disediakan semuanya, sudah berdosa terus masih dipanggil. Kita mengatakan yuk sambil mempersembahkan bagian dari kerja kita. Kita mengatakan Allah itu baik. Kasih setia, yang
Ayo Pak, silakan. Rudi Pak.